Gaji saya waktu itu luar biasa. Berapa? 150. Oh, 150.000. Aduh, Bukan 150.000 US ya. Oh iya. Tapi rupiah ya. Rupiah. Oh. Harus terus bermanfaat bagi seluruh umat manusia di seluruh alam semesta. Oh, Entah itu di planet bumi. Kalau nanti Elon Musk membuat peradaban di Mars, saya juga ikut ke sana. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yanpro. Alhamdulillah ini kita kedatangan tamu istimewa ya dari Smackdown Property. Mungkin bukunya boleh ini bukunya ya, ada bukunya Smackdown Property. Nah ini. Jadi kita akan tanya jawab aja bersama langsung ini Pak Mukhlis sebagai kreator dari Smackdown Property. Kisahnya beliau kok bisa sampai sukses gitu ya. Dari dulunya guru honorer yang gajinya cuma 200.000 selama 7 tahun, tiba-tiba 3 bulan menjadi seorang marketing properti, uangnya ratusan juta gitu ya, bisa umroh, bisa beli mobil cash, bisa beli ruko juga dan sebagainya. Kemudian beliau juga sekarang jadi developer, ilmunya menurut saya proven gitu, bagus, polanya bagus, dan mungkin bisa di-share juga nanti beliau share ke khalayak ramai juga gitu ya. Nah, untuk Anda yang suka dan menikmati video ini, bisa juga komen, like, subscribe di channel di bawah ini ya. Oke, mungkin saya langsung tanya jawab dulu dengan Pak Mukhlis. Apa kabar Pak Mukhlis? Baik ya, Mukhlis, luar biasa. Ya itu pertama itu gimana Pak Mukhlis, ceritanya dulu awal mulanya, breakthrough-nya ya. Dari mulai dulu guru honorer, tiba-tiba bisa jadi seorang pemain properti yang cukup sukses gitu ya di Semarang ataupun maupun di Indonesia gitu ya. Terima kasih, silakan Pak. Jadi background saya dulu adalah seorang guru ya, Pak ya, Yana. Betul. Saya guru honorer 7 tahun di sebuah desa di Demak. Jadi gaji saya waktu itu luar biasa. Berapa? 150.000. Oh, 150.000. Aduh, bukan 150.000 US ya. Oh iya. Tapi rupiah ya. Rupiah. Oh, itu saya jalani selama 7 tahun dan luar biasa penderitaannya ya. Lahir batin ya. Bayangkan 150.000 itu digunakan untuk 1 bulan itu gimana itu caranya? Ya, Pak Yana juga bingung ya caranya. Kok masih bisa hidup ya? Nah, suatu ketika tahun 2012-an akhir itu saya mendengar mata pelajaran saya bahasa Inggris itu dihapus di sekolah. Oh ya. Wah, saya stres, saya sampai sakit, saya depresi luar biasa lah. Nah, waktu itu saya setiap malam, setiap pagi, siang, sore, malam saya itu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan menuju kesuksesan. Turunkanlah aku seseorang yang bisa mengantarkanku menuju jalan kemakmuran. Waktu itu akhirnya saya dipertemukan dengan seorang pengusaha properti di Semarang. Beliau sangat top, beliau terkenal sebagai Raja Kafling di Semarang. Nah, waktu itu saya silaturahmi ke rumah beliau, beliau mengatakan, saya bilang ke beliau, saya pengen jadi pengusaha properti. Nah, beliau tertawa ya. Guru honorer Wiyata Bakti pengen jadi pengusaha properti. Kalau pengen jadi pengusaha properti top, kamu harus jadi marketer dulu. Singkat cerita, akhirnya saya melalui jadi marketing ya. Orang biasa mengatakan sales ya. Saya niatkan walaupun apapun yang terjadi, saya harus maju terus pantang mundur. Saya terjun jadi marketer properti. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Udah kadung jegor sisan, akhirnya selama belum ada 2 bulan saya sanggup, saya bisa membuat rekor penjualan ya. Waktu itu saya bisa jualan ruko, komisinya harga 750 juta, komisinya lumayan besar waktu itu, tahun 2014 awal. Bagi seorang guru honorer yang gajinya 15.000, dapat komisi 15 juta itu wes gede banget Pak Yana ya. Berlanjut terus saya bisa closing, gulung-gulung. Saya kepikiran ya, ilmu saya kenapa untuk diri saya sendiri. Suatu ketika saya sering nonton TV kabel waktu itu ya, belum populer YouTube ya. Saya nonton gulat profesional World Wrestling Entertainment, WWE. Memang basic saya adalah bela diri Pak Yana. Saya tuh suka karate, tarung derajat, tinju, taekwondo itu sejak kecil memang saya tuh seneng. Silat waktu SD saya silat 3 tahun tuh perguruan Setia-Hati Terate waktu itu ya. Mohon maaf yang perguruan lain. Siap. Kemudian saya melihat gulat profesional itu kok saya seneng gitu loh.
Kemudian saya lihat, oh Undertaker tuh seperti ini, menakut-nakuti. Oh, kita praktekkan di penjualan aja. Kemudian saya melihat jurusnya The Rock Punch, pukulan The Rock. Oh, ini harus dipraktekkan di penjualan nih. Caranya bagaimana? Waktu masuk ke dalam ring, kita serang kepalanya dulu, kita hajar kepalanya dulu. Oh, berarti judulnya harus menarik. Nah, akhirnya seiringnya waktu saya membuat buku, Pak Yana, seperti buku ini. Oh ya, buku ini. Smackdown. Isinya kombinasi antara gulat profesional, Smackdown yang mana itu bohong-bohongan. Iya, betul. Bohong-bohongan aja bisa dijual, Pak Yana. Iya, betul. Ke seluruh dunia. Iya. Bahkan acara WrestleMania tahun kemarin ditonton hampir 100.000 penonton, Pak Yana. Oh iya. WrestleMania di Amerika Serikat sana. Iya. Properti ini real, nyata, objeknya jelas, sertifikatnya ada, lokasinya ada, Pak Yana. Kok nggak bisa dijual kan berarti goblok ya? Iya, betul. Bahasa Jawanya pekok, Orang Semarang Mantan pekok banget kok nggak bisa jualan properti. Berarti marketer, sales yang nggak bisa jualan properti dan marketer pekok. Mohon maaf ini. Iya, betul. Pekok tahu ya? Iya, siapa? Nah, makanya itu akhirnya saya buat buku, buat CD. Akhirnya saya diundang sana sini seminar, workshop dan lain-lain. Intinya menggunakan teknik Smackdown untuk jualan properti dan jadi developer properti. Tapi Pak Mukhlis ini multitasking ya, bisa jadi marketing juga, developer juga, penulis juga, pembicara seminar juga, terus entertainment juga. Ini kok bisa gitu ya? Dulu terjebak 7 tahun di guru gitu, padahal luar biasa. Itu aslinya kan kalau psikologi itu Pak Mukhlis ini orang tipe D, dominan, dan kreator juga luar biasa gitu, Pak. Itu gimana itu ya, multitasking? Prinsip hidup saya, Pak Yana, kita harus terus bermanfaat bagi seluruh umat manusia di seluruh alam semesta. Entah itu di planet bumi, kalau nanti Elon Musk membuat peradaban di Mars, saya juga ikut ke sana. Luar biasa. Artinya kita, walaupun kita ini seorang developer, kita harus berbagi ilmu kita. Karena ilmu itu seperti lautan, Pak Yana. Betul. Saya hanya membagikan ilmu itu 1 tetes saja, Pak Yana. Jadi tidak usah khawatir nanti akan banyak pesaing, enggak. Iya. Makanya saya juga jadi developer properti, saya juga mengajarkan ilmu properti, saya juga buat buku, seminar dalam rangka bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Alhamdulillah. Terus ini Pak, saya lihat itu kunci sukses Pak Mukhlis Smackdown Property itu adalah tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali, Pak. Walaupun mungkin dulu pernah ada orang nyinyirin, pernah mencaci maki, menghina segala macam, tapi saya lihat di Facebook dan sebagainya ini Pak Mukhlis ini tetap percaya diri itu. Apa itu kunci sukses percaya dirinya bagaimana itu, Pak? Oh iya, kita harus percaya diri. Saya ditempa selama 37 tahun dalam tekanan. Saya pernah dikeroyok orang, diinjak-injak. Saya pernah dihina, dicaci, dimaki. Saya pernah diapa-apain, pokoknya yang nggak enak. Hal itulah yang membuat diri saya ini keras, tegas. Apapun yang terjadi, saya harus bangkit. Gitu. Saya harus jadi diri saya sendiri. Saya harus maju. Saya nggak urusan orang lain mau ngomong apa. Dia mau ngomong apa, mau ngomong apa, nggak urusan. Maju terus, pantang mundur, prinsip saya. Jadi keadaanlah yang membuat saya seperti ini. Makanya itu Anda nanti akan mati ya. Semua manusia akan mati. Makanya mumpung masih hidup, kita terus berkarya, berbuat sebaik-baiknya untuk seluruh manusia di alam semesta. Percaya diri loh, kita ini makhluk Tuhan kok. Kenapa kita nggak percaya diri? Betul. Kita ini makhluk paling sempurna. Betul. Terus percaya kepada siapa? Percaya kepada dukun. Aku percaya kepada diri saya sendiri. Betul. Makanya AA Boxer di Bandung mengatakan, jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Kamu jadi dirimu sendiri, nggak usah kamu nyontek orang lain. Orang lain kayak gimana, enggak. Jadi dirimu sendiri. Mukhlis ya seperti ini. Lo terima, lo kagak ya nggak urusanmu. Pak Yana ya seperti ini, inilah Pak Yana. Jadi jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Ini prinsip yang saya pegang teguh. Waktu saya ikut tarung derajat, aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti takluk. Terus ini Pak Mukhlis ada pesan nih bagi developer atau marketing pemula atau orang yang mau belajar pemula, kan itu kan banyak belajar ke sana kemari, malah bingung, malah akhirnya jadi mangkrak terus. Ini mungkin kira-kira untuk pemula-pemula ini baiknya bagaimana itu belajarnya itu Pak Mukhlis, kira-kira pesan? Pak Yana dan semua YouTuber di seluruh alam semesta ini. Kalau pengen jadi developer properti, silahkan mau bikin perumahan 10 hektar, 100 hektar, itu toh untuk bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Silahkan Anda buat. Tapi tolong ya, mulailah step by step dulu. Jadi sales dulu, jadi marketer dulu. Setelah buka proyek pun, proyeknya mulai dari 500 meter dulu, 300 meter dulu, 500 meter. Setelah bisa 1000 meter dulu, 2000 meter dulu, 5000 meter dulu. Setelah itu 1 hektar, 10 hektar,
satu planet bumi mau kamu jadikan perumahan ya itu urusanmu. Tapi mulailah step by step. Jangan kemelinti, kemelinti tahu ya baca kemelinti. Anak kemarin sore dapat warisan 10 miliar bikin perumahan 5 hektar ya. Weh, gaya-gayaan mobilnya Pajero-nya 5, Fortuner-nya 3. Habis itu tahun depan KO hilang kemana ya. Nggak tahu. Makanya nomor 1 itu Pak Yana. Nomor 2 ini bisnis ya. Ada resikonya. Jangan melihat manisnya doang ya. Lihatnya bisnis properti manisnya wah gula. Tapi nggak lihat pahitnya. Ya, kita harus melihat dari kedua sisi. Memang bisnis properti manis, tapi pahitnya harus dilihat. Nah, makanya itu kalau menghadapi kepahitan, jiwa kita harus kuat, tahan mental, tahan banting. Nah, pemula-pemula itu step by step aja, berguru sama guru yang benar, yang mengajarkan safety, keamanan. Masa ngajarkan bertarung nggak mengajarkan safety? UFC aja pakai sarung tinju, pakai pelindung gigi. Lah bisnis properti harus ada pelindungnya dong. Nah, pelindungnya apa ya nanti? Ini juga Pak, pesan mungkin bagi sini juga kan yang lihat YouTube kita juga banyak calon-calon pembeli segala macam. Mungkin untuk calon-calon pembeli properti atau apa mungkin Pak ada pesan kira-kira biar aman juga? Biar aman sebelum membeli tentu saja cek legalitasnya dulu, kemudian lihat pengembangnya dulu. Dan saya minta kepada seluruh pembeli di seluruh Indonesia, tolong jangan dikebiah-uyah ya, kebiah-uyah tahu ya, disamaratakan. Kalau ada developer sana berurusan dengan hukum, ada developer sana gagal proyek, ya tidak semua pengembang sama ya. Tidak semua developer itu sama. Ada yang baik, ada yang buruk. Makanya sebelum membeli properti cek legalitasnya dulu, lihat dulu, kemudian track record dari pengembangnya dulu. Kalau Pak Yana track recordnya pasti bagus ya. Terakhir mungkin Pak, mungkin sedikit kalimat penutup, mungkin ada saran pesan kira-kira dari Pak Muklis sendiri untuk para pemirsa gitu di YouTube ini gimana Pak kira-kira? Kalau Anda pengen jadi pengembang, pengen jadi developer properti, silahkan. Toh itu untuk kebermanfaat bagi seluruh umat manusia di Indonesia maupun dunia. Silahkan, malah sebanyak-banyaknya pengembang di Indonesia harus kita lahirkan. Karena jumlah manusia semakin banyak, tentu butuh properti. Tetapi dalam bisnis properti, saya sekali lagi mengingatkan, kuatkan mental dulu. Mentalnya harus kuat. Mulailah step by step. Bagaimana supaya kita ini bermanfaat terus-menerus, menciptakan banyak hunian, tapi lebih dari itu, kebermanfaatanlah yang harus dikejar. Kalau Anda mengejarnya hanya materi, ngejarnya duit, ngejarnya mobil, ngejarnya kekayaan, Anda bisa mati di jalan. Tapi kalau tujuan Anda semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, tujuannya karena Allah, karena Tuhan, karena ingin bermanfaat bagi sesama, demi negara kita. Kalau tujuannya seperti itu, insya Allah mobil, motor, rumah mewah, semua mengikuti, Pak. Oke, terima kasih dari Pak Muklis ini yang cukup luar biasa, sangat percaya diri sekali, sangat lucu juga sebetulnya, orangnya sangat baik juga, gitu ya. Tapi orangnya sangat keras dan tegas untuk mengajarkan kita semua properti ya. Sobat properti mungkin cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih juga Pak Muklis mau diundang sama Yanpro ya untuk bisa hadir ke acara kami. Yang mudah-mudahan kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang di seluruh dunia dan seluruh alam semesta kan Pak Muklis gitu ya. Terima kasih. Kalau Anda yang suka dengan video kami silakan like, comment, share ya di channel di bawah ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Sobat Properti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis. Ya, terima kasih, sukses.